Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu. Ada absen di Google Classroom? Ampun, Sudah, Bu. Ibu. Sudah, Ibu. Oke, saya absen manual dulu. Adinia Selsa. Belum ada. Amelia Zizka. Hadir, Ibu. Fahmi Dia Zumala. Hadir, Bu. Oke, Firda Izatul. Ibu. Hadir, Ibu. Irvina. Hadir, Ibu. Irwanti. Hadir, Ibu. Lutfiah. Hadir, Ibu. Nanda Paramita. Hadir, Ibu. Oke, Novia Sinta. Hadir, Bu. Ratira Wadya. Hadir, Bu. Sela Anggraini. Hadir, Bu. Safitri Dia. Hadir, Bu. Ulfatul Alia. Hadir, Ibu. Oke. Adinia sudah datang belum? Oke, PJMK mohon diingatkan ya, Adinia untuk segera join. Baik, Ibu. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang sistem reproduksi wanita sesi kedua. Saya akan share screen. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke, baik. Mohon maaf, Ibu. Iya? Tadi telepon katanya mati lampu, Ibu. Jadi Oke. tidak bisa absen dulu, Ibu. Baik, saya catat. Nanti saya sampaikan apa adanya ke PJMK ya. Memang batasannya kalau terlambat, ada kendala teknis, mati lampu, atau kendala yang lain, dispensasinya 15 menit. Kalau misal sampai akhir nggak bisa join, dianggap tidak mengikuti perkuliahan. Dan nanti di rekapnya tuh terakhir, pas mau ujian akhir semester, itu harus 80% absensinya. Kalau kurang dari 80%, biasanya akan diberikan penugasan sebagai pengganti absensinya yang kurang, sebagai syarat boleh ikut ujian akhir semester. Karena salah satu syaratnya absen harus 80%, kalau kurang dari 80% nggak bisa ikut ujian. Gitu sih, jadi kalau ya itu memang bukan kemauan mahasiswa ya, mati lampu, gangguan jaringan, cuman ketentuan dari kampus, prosedurnya memang 80%. Gitu. Jadi saya sih kadang kalau misalnya dia masih keluar masuk gitu, masih saya anggap ikut gitu. Tapi kalau sama sekali sepanjang perkuliahan tidak join, ya saya sampaikan apa adanya kepada PJMK, nanti menghitungnya di akhir. Kira-kira seperti itu. Oke, untuk topik bahasan hari ini adalah terkait hubungan ovarium dan gonadotropin hormon. Nanti akan ada efek hormon ovarium terkait sekresi hormon ovarium, kemudian hubungannya dengan kehamilan dan laktasi atau periode menyusui, faktor hormon dalam reproduksi wanita, dan kelainan organ reproduksi wanita. Kita awali terlebih dahulu, harus paham, mengingat kembali tentang ovarium. Di mana letak ovarium? Ovarium letaknya di sebelah sini ya, kalau dalam gambar ini. Jadi dia ini adalah pabrik penghasil dari ovum atau sel telur. Yang nantinya ovum ini akan mengalami berbagai proses di sepanjang fallopian tube, kemudian di uterus, sampai akhirnya kemudian timbullah yang dinamakan siklus menstruasi, atau jika tidak terjadi menstruasi berarti terjadi kehamilan. Itu adalah awalnya, bahan pokoknya adalah dari ovum, yang produksinya adalah ada di ovarium. Ini letak dari ovarium.
Alat reproduksi wanita bagian dalam. Ovarium merupakan alat reproduksi wanita bagian dalam dan merupakan organ yang berkaitan langsung dengan produksi sel telur hingga berkembangnya janin. Jika tidak terjadi kehamilan, maka akan dijumpai menstruasi. Nah, ovarium ada sepasang ya, jadi sesuai dengan gambar ini dia ada di kanan dan di kiri. Jumlahnya 2 buah atau sepasang terletak di kedua sisi rahim. Ovarium berbentuk oval sebesar ibu jari masing-masing pemiliknya ya. Jadi kalau pengen tahu ovarium saya segede apa sih, lihat jempolnya masing-masing. Kira-kira segitu gedenya ovarium. Ovarium berfungsi untuk memproduksi sel telur, itu adalah fungsi untuk tujuan reproduksi, dan ovarium juga dapat berfungsi untuk yaitu hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Jadi fungsi dari ovarium itu adalah 2, ada fungsi reproduksi untuk memproduksi telur, dia adalah sebagai pabriknya ovum, dan juga selain memproduksi ovum, dia dapat memproduksi hormon. Ini adalah untuk fungsi endokrin. Tentunya hormon-hormon yang bertujuan untuk aktivitas seksual pada perempuan. Aktivitas seksual itu ya menstruasi, nanti terjadi kehamilan, menyusui, dan lain sebagainya, hingga menopause. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu fungsi ovarium sebagai organ reproduksi. Pada tiap-tiap ovarium akan terjadi perkembangan sel telur. Pada proses itu, sel telur tersebut akan diserai sekelompok sel yang disebut dengan sel folikel. Jadi sel telur di dalam ovarium tidak sendirian, dia akan punya teman yang namanya sel folikel. Sel folikel merupakan sel yang berisi cairan tempat tumbuhnya sel telur. Jadi sel folikel ini tugasnya adalah memberi makan sel telur. Perkembangan sel folikel tersebut akan dirangsang oleh follicle stimulating hormone atau FSH. Dari mana sel folikel itu mampu memberi makan sel telur? Yaitu dari keberadaan hormon yang disebut dengan follicle stimulating hormone. Dari masa embrio sudah terjadi perkembangan oogonium menjadi oosit. Sedangkan untuk oosit baru akan berkembang menjadi sel ovum matang saat dimulainya masa pubertas. Jadi maksudnya begini, di dalam ovarium tadi terdapat sel telur atau sel ovum yang dikasih makan oleh sel folikel. Sel folikelnya bisa ngasih makan, sumber pabrik makanannya adalah dari FSH. Nah, proses seperti itu adalah sudah terjadi semenjak perempuan itu bahkan masih berupa janin. Berupa janin nanti menjadi bayi, kemudian usianya anak-anak, proses itu terjadi. Tapi ovumnya masih dalam kondisi belum aktif, belum dikeluarkan dari ovarium. Tuh. Nah, nanti ketika menginjak masa pubertas, barulah kemudian ovum yang sudah semenjak masa janin tadi itu diproduksi dan dikasih makan oleh si sel folikel, baru akan mulai dikeluarkan satu persatu yang disebut dengan masa pubertas, yang disebut kemudian perempuan mengalami masa haid untuk pertama kalinya. Itu. Jadi produksi ovum sendiri sudah dimulai semenjak masa di dalam kandungan, seorang bayi perempuan masih berupa janin. Kalau bedanya dengan laki-laki, nanti akan ada sedikit penjelasan juga untuk reproduksi laki-laki, bahwa kalau pada laki-laki itu sperma akan terus diproduksi sepanjang hidup laki-laki. Startnya dari masa pubertas, tapi long last, dia tidak akan pernah berhenti, karena terus berproduksi setiap 2 hari sekali secara periodik, terus sampai si laki-laki itu mati. Beda dengan perempuan yang kemudian ovum itu ada diproduksi sejak awal ketika lahir, dan akhirnya itu tidak akan bertambah jumlahnya ketika seorang janin perempuan itu lahir. Berapa banyak ovum yang mampu diproduksi selama janin itu di dalam kandungannya ibu, ya sudah segitu, misalnya 200.000 ovum. Maka 200.000 ovum itulah yang akan dikeluarkan secara periodik setiap bulan melalui haid sampai jumlahnya habis, yang kemudian wanita bisa mengalami menopause.
ya itu ovumnya sudah habis, sudah tidak ada yang dikeluarkan. Beda dengan laki-laki yang tidak mengenal kata andropause, karena sel spermanya akan terus diproduksi secara periodik, tidak terbatas. Gitu. Nah, setelah memasuki masa pubertas, ovum yang sudah matang akan dilepaskan dari dalam sel folikel ke dalam ovarium. Dan lalu ovarium akan mengeluarkan ke uterus atau rahim. Ini yang terjadi ketika masa pubertas. Ketika masih dia bayi atau anak-anak, dia akan tetap masih di dalam ovarium, belum dilepaskan ke dalam rahim. Ketika nanti sel ovum sudah dikeluarkan ke rahim, itu berarti siap dibuahi oleh sel sperma pria. Apabila sel telur tidak dibuahi, maka seorang wanita akan mengalami masa menstruasi. Sedangkan apabila sel ovum berhasil dibuahi oleh sperma, maka hasil pertemuan keduanya atau hasil fertilisasi atau pembuahan akan tumbuh dan berkembang di uterus menjadi embrio. Periode ini disebut dengan masa kehamilan. Oke, baik. Itu tadi adalah fungsi ovarium sebagai alat reproduksi. Jadi dia sebagai pemproduksi pabrik dari ovum. Sekarang kita akan beralih, fungsi ovarium yang kedua adalah sebagai dia memproduksi hormon atau sebagai kelenjar endokrin. Ovarium dapat menghasilkan dua hormon yang mempunyai fungsi utama untuk menjaga kesehatan reproduksi serta kesuburan. Jadi hormon yang diproduksi ini juga masih berhubungan dengan aktivitas seksual, yaitu tentang kesehatan reproduksi dan kesuburan. Hormon itu adalah estrogen dan progesteron. Nah, ini adalah biosintesis dari hormon reproduksi, dari progesteron dan estrogen. Progesteron dan estrogen merupakan hormon steroid. Makna dari steroid adalah dia dibentuk dari lemak atau kolesterol. Jadi, hormon estrogen dan progesteron itu tidak serta-merta langsung tiba-tiba ada di dalam tubuh seorang wanita, tetapi dia adalah diciptakan, diolah tubuh dari bahan bakunya, bahan dasarnya adalah lemak atau kolesterol. Ya, lemak atau kolesterol yang ada di tubuh bukan semuanya bersifat jahat. Kalau mungkin selama ini kita berpersepsi kolesterol itu selalu konotasinya negatif, dalam hal ini kolesterol memiliki manfaat juga, yaitu sebagai bahan baku untuk membentuk estrogen dan progesteron pada perempuan dan juga androgen pada laki-laki. Pada perempuan ada beberapa wanita yang memiliki kadar androgen lebih tinggi daripada kadar yang umum, sehingga tidak jarang kita jumpai perempuan yang bisa memiliki kumis tipis seperti Iis Dahlia. Nah, itu produksi androgennya dia agak berlebih. Itu. Jadi, kalau pada laki-laki yang dominan adalah androgennya. Kalau sampai laki-laki kemudian ada estrogennya agak berlebih, maka bisa kita jumpai yang namanya laki-laki agak sedikit melambai. Nah, itu karena pada dasarnya sebenarnya bahan bakunya sama, yaitu dari kolesterol. Maka dari itu, hati-hati. Nanti kalau kita berbicara tentang kolesterol dan lemak, kita akan berbicara pada body image, bagaimana jika seseorang itu berada dalam kondisi gemuk. Otomatis kadar kolesterol dan lemak di dalam tubuhnya itu banyak, tinggi. Kalau pabriknya, bahan bakunya tinggi, produksi estrogen dan progesteron ini juga tinggi. Nah, rumusnya, ya di Al-Quran juga udah ada, segala hal yang terlalu berlebih itu tidak baik. Sesuatu hal itu harus berada dalam porsi yang sedang-sedang aja, yang dalam kadar normalnya. Jika kemudian terlalu berlebih, maka akan timbul gangguan yang tadinya estrogen sama progesteronnya dalam menjaga kesuburan, memelihara kita sistem reproduksi kita tetap sehat, maka pada kadar yang berlebih, dia justru akan menimbulkan masalah kesuburan, menjadi infertil, menjadi sulit hamil, kemudian timbul miom, timbul kista. Nah, itu adalah salah satunya akibat dari produksi hormon yang berlebih. Kalau kita tarik mundur lagi, produksi hormon yang berlebih bisa dipicu dari kandungan kolesterol atau lemak yang tinggi. Yang itu terjadi pada orang-orang yang gemuk. Jadi mulai sekarang harus mulai menyadari pada masing-masing diri kita bahwa gemuk itu bukan lagi berhubungan dengan saya cantik atau tidak, saya udah nikah, nggak masalah, suami saya menerima apa adanya, bukan. Tetapi kita harus
selalu ingat, apalagi kalau kita sudah punya pengetahuan medis, bahwa gemuk adalah berhubungan dengan faktor resiko kesehatan seseorang. Ya, tentunya kita pengen menjadi perempuan itu yang selalu berkualitas hidupnya. Dari fase ke fase ya terus sehat harapannya. Bagaimana kita mau membentuk karir yang bagus, mau menjadi bidan yang berkualitas kalau tidak punya modal kesehatan. Nah, itu salah satunya dari menjaga badan supaya nggak boleh gemuk. Kita harus setiap fase kehidupan harus selalu berada dalam kondisi yang standar, harus dijaga. Oke lah gemuk ketika hamil, ketika menyusui, jangan lama-lama, habis itu harus selalu dikontrol. Bahkan ketika kita menyusui pun, sebenarnya kalau kita asupan nutrisi yang kita makan itu bagus, kemudian yang disalurkan untuk bayinya itu sesuai dengan apa yang kita makan, tidak berlebih. Jadi rumusnya orang gemuk itu pasti yang dimakan jauh lebih banyak daripada yang digunakan dikeluarkan untuk energi. Nah, kalau rumus itu kita pegang, seharusnya pada masa menyusui pun tidak gemuk gitu. Seharusnya masih bisa berada dalam kondisi yang sedang-sedang aja. Dan ketika sudah tiba masanya menyapih, ya harus segera dikembalikan berat badannya ke berat badan semula. Itu banyak manfaatnya, utamanya ke kesehatan. Bonusnya awet cantik, awet disayang, awet modis, awet glowing, dan lain sebagainya. Oke. Kita lanjut untuk membahas tentang Ibu, izin bertanya, Ibu. Oh ya, silakan. Biasanya di masyarakat itu Ibu mempercayai kalau gemuk itu termasuk faktor keturunan, Ibu. Jadi makan sedikit tapi gemuk itu seperti gimana, Ibu? Ya, itu adalah asumsi yang ini ya, membela diri ibaratnya. Membela diri. Jadi kalau dibilang itu adalah faktor keturunan, mungkin akan ada sedikit orang yang membutuhkan usaha lebih keras untuk mengerem makannya. Tapi selama kemudian dia udah tahu dia ada faktor gemuk ya, dia ada bakat menjadi gemuk, tapi kemudian dia mengimbangi dengan asupan nutrisinya itu tidak berlebih, nggak bisa, mau gemuk dari mana gitu. Jadi gemuk itu tidak kemudian muncul dengan sendirinya. Gemuk itu pasti nggak disadari makannya, komposisinya berlebih daripada yang dikeluarkan. Jadi mungkin merasa makannya sedikit, tapi sedikit junk food, sedikit manis. Nah, itu kan sama aja. Kalau kita makannya banyak tapi sayur, kita minumnya banyak tapi air putih tidak manis, yang nggak gemuk gitu. Kalau merasa aku makan dikit tapi gemuk, dilihat dulu kualitas makannya seperti apa. Kalau kualitas makannya dia yang junk food, dia yang mudah menyebabkan gemuk, ya jangan ditanya lagi gitu. Jadi nggak ada yang namanya gemuk itu karena udah keturunan gitu, karena KB kebanyakan begitu. Oke, itu memang ada faktor yang lebih berat ya kalau kita dari garis keturunan kita gemuk dibandingkan dengan garis keturunan kita kurus, maka yang kurus ini mungkin akan lebih enjoy makan seberapapun, dia nggak gemuk, itu memang ada. Tapi pada suatu ketika bisa jadi faktor keturunan yang kurus tadi, ketika dia loss makannya ya bisa saja menjadi gemuk. Itu harus didukung dari dua aspek. Selain dari genetik mungkin iya, dari lingkungan iya, dari pola kebiasaan kita gitu. Kalau kita udah tahu kita punya keturunan gemuk, makannya loss, ya udah jadi deh gitu. Kalau kita udah tahu kita punya keturunan gemuk, kemudian kita mampu mengontrol, insya Allah enggak kok. Gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau betul-betul pasrah karena udah kondisi nih, itu salah, itu adalah mitos. Sebentar. Hari ini ada jadwal presentasi? Ada, Ibu. Benar, Ibu. Ya. Oke, nanti di akhir ya, saya selesaikan ini dulu ya. Baik, Ibu. Oke. Begitu. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Untuk menyeimbangkan hormon estrogen sama progesteron itu gimana, Ibu? Ya ini, dari kan kita udah tahu cara bikinnya estrogen sama progesteron kan dari lemak ya. Berarti kalau mau seimbang ya jangan banyak makan lemak sayang gitu. Makanya sayur, buah yang sehat-sehat. Sesuatu yang mengandung lemak dan kolesterol harus dipertimbangkan masak-masak gitu. Saya mau makan McD, KFC yang lemak kolesterolnya tinggi ya diukur sebulan sekali oke lah gitu. Tapi jangan tiap hari. Gorengan, cilok, cimol apalagi itu. Cician itu, terus itu makanan-makanan yang banyak mengandung kolesterol. Kan kita udah punya ilmunya nih, bahwa estrogen dan progesteron itu diproduksinya
dari bahan bakunya lemak dan kolesterol. Jadi kalau mau produksinya seimbang, ya bahan bakunya juga seimbang, begitu. Begitu kira-kira bisa menjawab dari pertanyaannya? Baik, Ibu. Terima kasih. Ya, ini ya, jadi termotivasi ya semua di sini harapannya mulai sekarang diukur, saya gemuk nggak ya gitu. Gemuk bukan cantik enggak gitu, bukan kita body shaming. Oh, gemuk apa big is beautiful. Nah, itu tuh slogan-slogan yang menjerumuskan ya sebenarnya, karena bukan masalah beautiful nggak beautiful, sehat enggaknya gitu. Karena kalau gemuk udah dipastikan faktor kesehatannya pasti akan lebih beresiko. Nah, di sini estrogen merupakan hormon seks yang penting di dalam perkembangan seksual serta reproduksi. Estrogen ini diproduksi oleh kelenjar ovarium, jaringan lemak, dan kelenjar adrenal. Secara kimia, estrogen itu ada 3 jenis, yaitu estriol, estron, dan estradiol. Ini hafalan aja. Masing-masing juga memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau estradiol itu untuk masa reproduksi, estriol itu untuk kehamilan dan plasenta, dan estron adalah untuk premenopause. Jadi sama-sama golongan estrogen, hanya diproduksinya akan berbeda-beda sesuai dengan fungsinya. Begitu. Maka tidak heran ya, ketika kita merasa paling cantik itu ketika estradiolnya itu tinggi, ada di masa reproduksi. Ketika ini dia berkurang, digantikan dengan fungsi estron, maka perempuan menjumpailah yang namanya keriput, kemudian tidak sekencang ketika muda kulitnya. Itu adalah pengaruh dari hormon-hormon ini. Nah, kemudian sekarang dengan berkembangnya teknologi, maka estradiol ini dapat dibuat sintetisnya, tiruannya, yang digunakan pada usia menopause untuk tadi menjaga kekencangan kulit, untuk menjaga supaya nggak keriput, dan lain sebagainya. Hanya penapisan harus tetap dilakukan, karena terapi hormon ini tidak bisa dilakukan pada semua wanita, khususnya wanita yang memiliki riwayat seperti miom, kista, yang ada gangguan di organ reproduksinya, tidak boleh menggunakan terapi-terapi yang bersifat hormon, karena akan dapat memicu terjadinya atau keparahan dari miom, kista, bisa menjadi kanker juga. Nah, fungsi dari estrogen diantaranya adalah merangsang perkembangan organ seks sekunder seperti pertumbuhan payudara, rambut kemaluan, dan ketiak. Dia juga mengatur siklus menstruasi dan mengendalikan pertumbuhan dinding rahim selama masa menstruasi. Berperan dalam pembentukan tulang serta pembekuan darah, dapat mempengaruhi kulit rambut, selaput lendir, dan juga otot panggul. Jadi yang membuat kita perempuan itu bisa punya pinggang seperti gitar biola itu adalah hormon estrogen. Jadi mau secantik apapun laki-laki yang menyerupai perempuan, pinggangnya tidak akan bisa secantik punya perempuan karena dia nggak punya estrogen. Ya, itu yang menyebabkan perbedaan struktur dari otot panggul maupun tulang laki-laki dan perempuan. Tuh. Nah, ini adalah peran estrogen dari masa ke masa. Pada saat masa pubertas, dia adalah untuk perkembangan dari payudara, rambut ketiak, dan juga pubis. Ketika menginjak pada masa kehamilan, dia ada dalam kadar yang maksimal untuk memperbaiki vaskularisasi, yaitu peredaran darah ya, karena nanti pada masa kehamilan peredaran darah ini harus dibagi untuk ke ibu dan juga ke bayi, dan juga untuk kebutuhan transfer nutrisi ke bayi, membantu perkembangan janin. Pada masa menopause, estrogen ini ada pada kadar yang paling rendah, sehingga dapat menimbulkan vagina kering, atrofi, jadi dinding vaginanya mengkerut, terjadi ketegangan otot, terjadi keriput, dan juga bisa terjadi osteoporosis. Namun, nggak usah kelihatan horor ya, aduh menopause kok kayaknya menyiksa sekali ya. Dengan perkembangan zaman, maka keluhan-keluhan menopause ini dapat diterapi sebelum datangnya menopause. Kita sudah mempersiapkan bagaimana kemudian kadar estrogen itu tidak menjadi level yang paling rendah banget, masih dijaga pada kondisi level yang seimbang
Nah, ini juga berpengaruh dari kita bagaimana gaya pola hidupnya, bagaimana kita terbiasa mengkonsumsi makanan yang berlemak atau tidak, berkolesterol atau tidak. Nah, itu akan berpengaruh sampai dengan menopause nanti. Bagaimana kemudian menopause itu menopause yang tetap cantik, menopause yang kemudian tidak timbul banyak keluhan. Salah satunya dapat didapatkan dari gaya hidup yang baik, dan gaya hidup itu nggak ketika udah tua baru gaya hidupnya bagus. Gaya hidup yang bagus itu diinisiasi sejak masa pubertas, semenjak masa kita belum hamil, kemudian hamilnya hamil yang baik, maka menopause nanti juga akan minim dengan keluhan-keluhan. Tuh, kita beralih ke hormon progesteron. Progesteron diproduksi oleh korpus luteum yang terletak di dalam kelenjar ovarium. Fungsi progesteron diantaranya adalah mengubah dinding endometrium rahim dalam mempersiapkan tempat yang nyaman untuk pertumbuhan janin, menurunkan respon kekebalan tubuh wanita selama terjadinya proses pembuahan dalam mempersiapkan kehamilan. Jadi, bayi, keberadaan janin, keberadaan buah konsepsi di dalam rahim, itu pada awal akan direspon sebagai benda asing. Jadi segala sesuatu yang tadinya tidak ada, rahim itu kan kosong ya, begitu ditempeli oleh janin, itu sebenarnya respon awal tubuh itu adalah menolak, menganggap itu benda asing dan berusaha mengeluarkan. Nah, kemudian hormon progesteron inilah yang kemudian menjadi mediator ya, ibarat lagi orang bertengkar ya antara janin yang kepingin nempel sama dinding yang nggak mau ditempeli. Ibaratnya itu ada yang lagi ribut, ada yang lagi bertengkar. Si hormon progesteron ini berfungsi sebagai penengahnya, melerai supaya nggak bertengkar, supaya rahimnya mau menerima janin, dan janinnya juga diizinkan untuk menempel di dinding rahim. Itu. Kemudian dia juga bekerja sama dengan hormon prolaktin untuk dapat mematangkan payudara supaya dapat memproduksi ASI. Jadi mempersiapkan untuk proses laktasi. Dan juga progesteron ini adalah untuk meningkatkan gairah seks pada wanita. Kalau misalnya ada kasus keguguran berulang, abortus habitualis namanya, itu bisa salah satunya adalah karena hormon progesteron dalam tubuh seorang wanita itu rendah, ya. Jadi yang bertugas melerai pertengkaran antara janin dan dinding rahim itu tuh nggak ada. Jadi akhirnya ya udah mereka gontok-gontokan gitu, rahimnya aku nggak mau ditempelin gitu. Nah yang rahimnya ngotot aja, nggak ada yang mendamaikan, ya udah akhirnya biasanya janinnya yang kalah, luruh, terjadilah keguguran. Hamil lagi, progesteronnya rendah lagi, bertengkar lagi, nggak ada yang lerai, keguguran lagi. Nah itu salah satunya kalau misal dokter kemudian menyarankan untuk cek kadar hormon, biasanya akan ditemukan kadar hormon progesteronnya itu rendah. Begitu. Oke, kita beralih ke hormon gonadotropin. Tadi kan sudah ada estrogen dan progesteron yang dibentuk dari bahan bakunya adalah lemak atau kolesterol. Nah, ini sekarang ada hormon lagi yang bahan bakunya bukan lemak tapi dari protein, dari glikoprotein, ya. Kalau yang tadi dibentuknya dari lemak itu dinamakan hormon steroid, nah ini ada yang beda, yaitu hormon gonadotropin namanya. Dia disintesisnya, bahan bakunya adalah dari protein. Jadi nggak heran ya kalau kita selama masa usia subur diminta untuk memperbanyak makan protein. Kalau tadi lemak itu harus diseimbangkan, nggak boleh berlebih. Berbeda dengan protein, kita mau makan protein seberapa banyak itu sebenarnya tidak akan memicu menjadi gemuk. Malah protein ini memang sangat dibutuhkan dalam jumlah yang banyak oleh tubuh. Protein itu ya dari golongan telur, daging. Hanya saja protein dari golongan seperti telur, ikan, daging itu dapat berubah komposisinya menjadi lemak berlebih ketika cara memasaknya salah. Yang paling membuat kemudian kadar kolesterolnya naik itu adalah dengan digoreng. Dengan digoreng dijadiin geprek-geprekan itu, nah itu kolesterolnya tinggi. Emang enak sih gitu, tapi tadi perlu direm. Kapan saya mau makan dalam jumlah yang banyak, kapan saya harus direm. Kalau yang paling bagus proses memasaknya adalah dengan dikukus, dengan di steam, ya dibakar tuh masih mending sih, tapi hati-hati juga dengan residu dari hasil pembakaran. Yang paling bagus di steam. Steam sushi-sushian tuh dikukus jadi bentuk sushi itu lebih sehat.
ketimbang dibakar, atau yang paling jahat itu kalau digoreng. Nah, kelenjar yang memproduksi hormon gonadotropin disebut dengan gonadotropin releasing hormone yang memiliki fungsi untuk merangsang lobus anterior hipofisis memproduksi FSH. Diingat FSH tadi adalah yang memberi makan estrogen, ya. Bila kadar estrogen tinggi, maka estrogen akan memberikan umpan balik ke hipotalamus sehingga kadar GnRH akan menjadi rendah. Begitupun sebaliknya. Nah, ini adalah hormon-hormon yang diproduksi oleh gonadotropin. Dia akan memproduksi follicle stimulating hormone atau FSH yang dihasilkan oleh lobus anterior hipofisis. Dia memiliki fungsi untuk merangsang pengeluaran hormon estrogen dan menstimulasi perkembangan atau pematangan folikel. Hormon yang selanjutnya, temannya FSH, adalah luteinizing hormone yang dihasilkan oleh lobus anterior hipofisis. Dia berfungsi untuk pembentukan korpus luteum di dalam ovarium setelah terjadinya ovulasi. Nanti kita akan mendetail tentang apa sih FSH, LH, korpus luteum pada siklus menstruasi. Dia akan jelas ketika kita membahas siklus menstruasi. Nah, ini adalah kita akan membahas efek sekresi hormon pada ovarium. Jadi kalau ini ovarium ya, yang sepasang kanan dan kiri ini ovarium ya. Nah, di dalam ovarium ini terjadi siklus bagaimana telur itu, ovum, dalam kondisi yang tadinya tidak matang, kemudian nanti dia menjadi matang dan kemudian keluar ke tuba falopi dan nanti kemudian bertemu sperma atau tidak, terjadi kehamilan atau tidak. Sebelum terjadi proses seperti itu, di dalam ovarium itu terjadi siklus. Terjadi siklus di dalamnya yang dia mekanismenya adalah dipengaruhi dari hormon. Nah, apa siklus-siklus itu? Dari oosit primer atau oosit yang masih belum matang menjadi oosit yang berfolikel. Di dalam ovarium terdapat oosit primer yang berkembang. Kemudian terdapat folikel-folikel yang belum matang pada oosit tersebut. Ovarium juga menghasilkan hormon estrogen pada proses ini. Jadi ini ibarat kita mengibaratkan pertumbuhan anak, ini adalah dari bayi menjadi balita. Jadi primer kemudian menjadi folikel, ukurannya menjadi lebih besar, kemudian yang tadinya tidak memiliki inti sel menjadi memiliki inti sel. Itu adalah perkembangan dari salah satu perkembangan ovum pada step yang pertama. Kemudian untuk keterkaitan sekresi hormon pada ovarium. Nah, di sini akan ada interaksi dari estrogen dan hipotalamus. Hipotalamus letaknya di otak ya. Dia adalah pabrik dari segala jenis hormon. Itu diaturnya adalah di kepala, ya. Estrogen itu dapat menuju ke hipotalamus. Lalu hipotalamus akan memerintahkan untuk memproduksi GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang kemudian dapat merangsang hipofisis untuk menghasilkan FSH. FSH tadi adalah untuk memberi makan estrogen. Nah, maka dari itu tidak heran ya ketika karena hipotalamus ini letaknya ada di kepala, ketika kita stres, ketika kita capek, ketika kita sedih, marah, kemudian haidnya menjadi terlambat, haidnya menjadi tidak teratur. Itu sangat-sangat logis karena ada hubungan estrogen yang letaknya tadi ada di rahim, ada di organ reproduksi, ternyata persinyalannya ya untuk dia hormon tersebut menjadi aktif itu butuh distimulasi oleh FSH yang dia harus dikendalikan pusatnya ada di kepala. Produksinya itu dikendalikan pusatnya ada di kepala. Jadi kalau tadi ya contohnya kalau kita stres, kalau kita lagi marah, kita lagi nggak mood, itu terlambat haid, kenapa Bu? Gitu. Nah, ini ada di sini karena sumber dari pemproduksi hormon itu adalah ada di kepala. Jadi kenapa manajemen stres itu dapat mempengaruhi kesehatan seseorang ketika kita merasa berada dalam kondisi tertekan dalam faktor apapun ya. Kalau misal pelajar mungkin tertekan dengan pelajaran, ketika nanti punya pacar merasa tertekan dengan hubungan yang tidak sehat, ketika menikah tertekan dengan permasalahan rumah tangga dan lain sebagainya. Ketika seorang manusia itu berada dalam kondisi seperti itu, maka derajat kesehatan itu
juga akan berpengaruh. Orang akan menjadi lebih sehat ketika manajemen stresnya bagus. Ketika seseorang berada dalam situasi yang penuh dengan tekanan itu terus-menerus, kemudian dia menyikapinya dengan tidak baik, ya, berputus asa, bersedih, mudah marah, ya dia akan menjadi individu yang menumpuk penyakit pada akhirnya. Pada suatu fase dia akan timbul semua penyakit itu, menjadi kanker, menjadi nggak bisa punya anak, kemudian menjadi dia punya penyakit jantung, diabetes, dan lain sebagainya. Karena sumber hormon ada di kepala. Ketika semua orang punya permasalahan, ya kita nggak bisa bilang kalau kita mau bahagia kita nggak boleh punya permasalahan, nggak bisa seperti itu ya, karena setiap orang tuh punya permasalahan. Nah, menyikapinya itu loh yang kemudian itu menjadi pilihan, kita mau menyikapi dengan bersedih, dengan marah, dengan berputus asa, atau kita mau menyikapinya ya let it go aja gitu. Permasalahan itu ada untuk diselesaikan, bukan kemudian kita dengan pikiran yang butek ya. Kalau kita pikiran lagi butek, lagi marah, ya udah diem dulu supaya tidak memperkeruh situasi. Nah, itu adalah kemampuan-kemampuan yang harus diasah, harus kemudian dibiasakan sejak sekarang hingga nanti seterusnya seperti itu, menjadi pribadi yang dewasa. Salah satunya adalah untuk mencapai kehidupan yang lebih sehat. Itu dalam sistem yang manapun, tidak hanya di reproduksi. Kalau hari ini kita berbicara reproduksi, oke, reproduksi, tapi yang sistem yang lainnya juga itu dapat berpengaruh. Seperti itu. Maka tidak heran ya pada kondisi seseorang yang nggak bisa punya anak, kemudian konsultasi ke dokter, pasti salah satunya akan disampaikan nggak boleh kecapean ya Bu, nggak boleh terlalu mikir, nggak boleh terlalu stres ya. Itu tadi karena apa? Karena produksi hormon itu pusatnya ada di kepala. Nah, ini juga akan terjadi FSH yang menuju ke ovarium untuk membantu perkembangan folikel. Bila folikel sudah matang, kadar FSH akan turun, sedangkan estrogen ini naik. Jadi FSH, follicle stimulating hormone, dia tugasnya adalah untuk memberi makan estrogen supaya ovum menjadi matang. Kalau misal sudah ada ovum yang matang, FSH ini turun kadarnya. Kalau tidak turun, maka bisa terjadi ovum itu yang matang nggak cuma satu, bisa dua ovumnya. Ovumnya kalau yang matang dua, kemudian terjadi fertilisasi, jadilah bayi kembar. Nah, itu salah satu kenapa kalau orang lagi program hamil distimulasi dengan hormon, kadang akhirnya bayinya bisa lahir 2, lahir 3 gitu, karena ini FSH-nya masih tinggi. Kalau orang pada kondisi normal harusnya ketika ada salah satu ovum yang sudah matang, FSH ini kadarnya harus turun supaya tidak ada ovum yang matang lagi, supaya satu aja gitu. Nah, ini adalah hipofisis yang mempengaruhi LH. Estrogen kembali dapat merangsang hipotalamus, tetapi kelenjar hipofisis yang dirangsang oleh GnRH tidak menghasilkan FSH, melainkan menghasilkan LH. Jadi tadi ketika FSH-nya turun, nah gantian yang namanya LH yang akan naik ya. LH yang akan naik ini dia mempersiapkan untuk membentuk ovum yang selanjutnya, tapi dalam speed yang lebih pelan. Jadi nggak keburu-buru. Kalau FSH ini dia prosesnya cepat sekali. Kalau sampai FSH tidak segera turun, tadi akan terjadi kematangan ovum yang selanjutnya. Nah, LH ini juga berfungsi untuk membantu ovum keluar dari folikel menuju ke tuba falopi yang disebut dengan ovulasi atau masa subur. Oosit yang keluar disebut dengan oosit sekunder. Jadi kadar LH ini akan mencapai titik yang paling tinggi ketika seseorang ada dalam masa subur atau terjadi ovulasi. Ya, jadi kalau misal kepingin tahu saya ini sedang masa subur atau tidak, jika dilakukan pemeriksaan dengan menggunakan test pack, sekarang sudah ada ya test pack, bukan cuma untuk kehamilan, tapi untuk memeriksa masa subur, maka yang diukur adalah kadar LH. Karena kadar LH adalah mencapai titik puncaknya pada masa subur atau ovulasi. Nah, ini adalah perubahan dari folikel menjadi corpus luteum. Folikel menjadi corpus luteum itu dengan mengeluarkan hormon progesteron. Bila tidak ada sperma,
korpus luteum menjadi korpus albikan. Tapi kalau dia ada sperma kemudian menjadi pembuahan, maka itu adalah cikal bakal dari plasenta, terbentuknya plasenta di sini. Ini adalah mekanisme untuk pengaturan sekresi GnRH oleh kelenjar hipofisis, kelenjar yang ada di kepala tadi. Oosit primer, yaitu folikel yang belum matang, ovum yang belum matang, dia mengeluarkan hormon estrogen. Kemudian estrogen memberi sinyal ke kepala, ke hipotalamus, untuk mensekresi GnRH. GnRH merangsang hipofisis, masih di kepala ini, merangsang hipofisis anterior, mengeluarkan FSH. FSH ini gunanya untuk memberi makan dia. Jadi dia minta makan itu lewat kepala, lewat ke hipotalamus dulu, kemudian hipofisis untuk mengeluarkan FSH. Kalau sampai tidak seperti itu, tidak ada FSH, estrogen ini nggak bisa aktif, nggak ada yang ngasih makan dia. Gitu. Jadi memberi sinyalnya adalah melalui kepala terlebih dahulu. Kemudian kalau sudah ada FSH diproduksi, dia akan diproduksi hormonnya itu melalui aliran darah menuju ke ovarium. Nah, FSH membantu perkembangan folikel menjadi matang, ya, karena estrogennya terus ditingkatkan, maka ovum bisa menjadi matang. Ketika matang, yang mengasih makan kadarnya harus turun, ya, turun, nggak boleh naik, nggak boleh tinggi, supaya tidak ada ovum yang matangnya double. Nah, pada saat itu estrogen kadarnya masih naik, dan estrogen kembali ke hipotalamus, memberi sinyal lagi ke hipotalamus untuk dia sebenarnya estrogen minta makan lagi ke kepala melalui sinyal, tetapi nanti oleh kepala bukan lagi FSH yang distimulasi, diproduksi, tapi adalah LH, ya. Karena FSH tadi ada di sini sudah diminta untuk kadarnya harus rendah, maka ketika estrogen kembali meminta makan kepada kepala, yang dikeluarkan adalah LH. LH membantu oosit sekunder keluar dari folikel untuk terjadinya ovulasi, terjadinya masa subur. Pada saat masa subur itu, folikel degraf menjadi korpus luteum. Korpus luteum mengeluarkan progesteron. Jika tidak ada sperma, korpus luteum berubah menjadi korpus albikan yang nanti akan luruh menjadi darah haid. Jika terjadi pembuahan, maka korpus luteum ini merupakan cikal bakal dari terbentuknya plasenta. Nah, ini adalah dinamika hormon reproduksi. Kita sampai jam berapa? 4:30 ya. Oke, saya kira-kira 15 atau 20 menit lagi selesai. Dinamika hormon reproduksi saat kehamilan. Estrogen telah ada di tubuh wanita semenjak sebelum terjadinya kehamilan. Kadarnya akan meningkat tajam sejak terjadi kehamilan. Kenaikan kadar hormon ini memicu rasa mual, terutama pada trimester pertama kehamilan. Trimester pertama itu hamil berapa bulan? Ada yang tahu? 1-3 bulan, Ibu. Oke, 1-3 bulan. Kalau trimester kedua, lainnya Irvina, yang lain? Trimester kedua? 4-6 bulan, Bu. Oke, 4-6 bulan. Pada trimester kedua, hormon ini turut andil dalam pembesaran saluran ASI di payudara. Jadi, sebenarnya hormon reproduksi ya, estrogen, progesteron tadi, di trimester awal itu memicu rasa mual. Keberadaannya dengan kadar yang tinggi itu memicu rasa mual. Artinya apa? Pada kadar hormon yang tinggi, berarti bayi itu dalam kondisi sehat, dalam kondisi aman, terlindungi, tersupport oleh adanya progesteron dan estrogen, sehingga efek sampingnya ibunya mual, tapi itu adalah untuk keselamatan bayinya. Maka dari itu sebenarnya ibu-ibu yang mengalami mual hebat, itu bayinya kuat, bayinya dalam kondisi tidak mudah terjadi keguguran. Demikian pula sebaliknya, hati-hati pada ibu hamil yang tidak mengalami mual pada awal kehamilan. Itu biasanya rawan-rawan terjadi keguguran tuh, karena progesteron sama estrogennya dalam kondisi yang tidak terlalu tinggi. Nah, itu sebenarnya adalah sesuatu yang sebenarnya itu nggak enak, tapi perlu disyukuri. Itu perlu bisa dijadikan bahan ngobrol sama ibu ketika periksa hamil trimester pertama, kemudian mengeluh, Bu Bidan saya kok mual ya, nggak enak Bu Bidan mual. Nah, kita harus memberi sugesti loh Bu, mualnya harus disyukuri loh Bu. Mual ini karena
peningkatan kadar hormon untuk ngasih keamanan dan kenyamanan bagi bayinya ibu gitu. Kalau ibunya nggak mual, yang terancam bayinya. Nah, dari situ ibu biasanya akan termotivasi, oh begitu ya, berarti mual ini sebenarnya adalah mual yang bermanfaat gitu. Mualnya bukan mual Tuhan tuh ngasih rasa tidak enak, bukan untuk ngapokin umatnya, kapok lo jadi mual, jadi nggak enak, bukan. Tapi ada tujuan mulia di baliknya, yaitu untuk menjaga si bayi ini tetap dalam kondisi yang aman dan nyaman. Begitu kira-kira hubungannya. Nah, fungsi dan efek hormon estrogen selama kehamilan, yaitu untuk membentuk pembuluh darah baru dan untuk menyalurkan nutrisi ke janin, membantu dalam pembentukan nutrisi yang dibutuhkan janin untuk berkembang, mendukung perkembangan janin, dan juga meningkatkan aliran darah dalam tubuh, termasuk aliran darah ke kulit, sehingga menimbulkan kesan glowing pada beberapa ibu hamil. Jadi kalau ada ibu hamil yang ketika hamilnya itu menjadi lebih cantik ya, sering kemudian kita kaitkan wah anaknya cewek. Nah, kenapa kemudian mitos itu kalau dijelaskan secara medis ternyata ada hubungannya? Itu salah satu mitos yang nggak hoax ya, yang bisa kita buktikan dengan analisa medis. Karena ini tadi ada fungsi dari hormon estrogen yang salah satunya adalah bisa menimbulkan kesan glowing pada ibu hamil. Nah, kalau bayi yang dikandung di dalam rahim ibu itu berjenis kelamin perempuan, ya, otomatis bayi janin yang ada di dalam perut ibu itu pun memproduksi estrogen. Ya, untuk apa? Untuk tadi loh, mengumpulkan ovum supaya ketika lahir ovum udah terbentuk, ada 200.000 ovum. Nah, itu kan memproduksinya ketika si janin itu masih ada di dalam kandungan. Nah, aktivitas bayi perempuan yang memproduksi estrogen itu tadi membuat kandungan estrogen si ibu menjadi lebih tinggi lagi, sehingga muncullah glowing. Makanya kalau hamil anak perempuan, ibunya kelihatan lebih cantik, anaknya cewek nih gitu. Itu ada benernya. Efeknya adalah dari estrogen yang double, estrogen dari ibu itu sendiri dan estrogen dari janin yang sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi perempuan ketika lahir. Gitu. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin nanya. Saya kalau bicara mitos-mitos, suka ada yang sering tertarik. Silakan. Mengenai permasalahan konsultasi, Ibu. Telat haid, Ibu. Oh ya? Waktu itu saya pernah konsultasi nggak, Ibu, ke dokter, Bu. Dikiranya hamil, Ibu. Ya. Dan ternyata setelah konsultasi diberikan vitamin baru menstruasi, Ibu. Apakah itu pengaruh stres juga nggak, Ibu? Nah, yang bilang hamil siapa? Dokternya? Dokternya, Bu. Oh, dokternya bercanda berarti. Mungkin karena ngelihatnya yang datang itu usia ini ya, usia rawan ya, usia segini ini kan usia yang ibarat bunga itu lagi mekar-mekarnya, lagi cantik-cantiknya, itu kan rawan banget untuk didatangi kumbang-kumbang yang tidak bertanggung jawab, sehingga mungkin dokternya langsung aja kamu hamil ya gitu. Tapi sebenarnya mungkin saya bisa mengatakan itu jokes sih, itu bercandaan dokternya supaya kalau misalnya itu salah satu strategi ini ya, strategi untuk menguji kejujuran seseorang. Biasanya kalau dengan ditanya kamu hamil ya gitu, terus responnya itu gugup, responnya mukanya jadi merah, ada indikasi benar dia hamil, dia atau mungkin setidaknya sudah nggak perawan gitu, sudah pernah melakukan koitus dengan pacarnya atau melakukan hubungan seksual sebelum bernikah. Arahnya ke situ untuk memancing kejujuran kita. Tapi sebenarnya kalau dikatakan tidak haid itu berarti hamil, ya itu salah. Karena kondisi tidak haid itu bisa bermacam-macam. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bisa menjadi terlambat, bisa menjadi sebulan haidnya 2-3 kali. Itu adalah salah satunya bisa karena stres, karena kecapean, karena faktor pikiran. Kenapa? Karena sumbernya hormon ada di kepala, produksinya ada di kepala. Kalau di kepala kita terlalu banyak tekanan ya secara psikologis, merasa sedih, merasa marah, merasa depresi, maka itu dapat mengganggu siklus menstruasi. Begitu sih. Nah, kalau obat yang dikasih sama dokter tadi, karena saya nggak lihat langsung obatnya ya, cuman kalau mengira-ngira bisa jadi itu adalah obat untuk menstimulasi hormon, jadi supaya hormonnya bisa menjadi normal lagi, atau itu sekedar vitamin aja supaya kamu sehat, supaya kamu punya tubuh yang fit lagi. Harapannya
normalnya hormon itu adalah alami dari tubuh yang fit, tubuh yang sehat itu tadi. Begitu kira-kira. Bagaimana? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ibu izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Yang membuat ibu hamil itu apa? Suka makan ini, tidak suka makan ini itu bagaimana, Ibu? Oke. Itu nanti hubungannya ke sistem pencernaan ya, tapi tetap intinya adalah karena perubahan dinamika hormon yang melonjak ketika terjadi kehamilan, termasuk estrogen dan progesteron ini. Itu salah satunya adalah berimbas kepada persinyalan yang ada di sistem pencernaan, sehingga bergeser yang tadinya yang tadinya makannya nggak suka pedas, nggak suka kecut, bisa menjadi suka pedas dan suka kecut. Salah satunya adalah efek dari peningkatan kadar hormon. Itu persinyalan yang ngimbasnya ke pencernaan. Tapi ada juga sih ibu hamil yang nggak berubah, makannya ya udah tetap gitu-gitu aja. Nah itu kalau sistem pencernaannya, responnya, refleksnya tidak berpengaruh terhadap reproduksi, ya dia menjadi biasa-biasa aja. Ada yang kemudian berkebalikan, makan semua jadi nggak suka, jadi suka milih-milih makanan. Nah itu tergantung dari kondisi refleks dari sistem pencernaan. Ada sistem pencernaan yang dia mudah terpengaruh oleh aktivitas hormon reproduksi. Ada yang sistem pencernaan tidak peka, cuek-cuek aja. Nah itu masing-masing orang memiliki kriteria yang beda-beda. Itu bisa dipengaruhi oleh faktor keturunan. Kalau ibunya suka ngebo, anaknya jadi ngebo itu bisa. Dulu orang tuanya kalau hamil suka mual muntah, sukanya makan yang asam-asam aja, nanti anaknya seperti itu bisa dari berbagai macam faktor. Itu pengaruhnya ke pencernaan sih, nggak kemudian murni dari sistem reproduksi. Yang dari sistem reproduksi adalah hormonnya yang meningkat. Begitu kira-kira? Terima kasih, Bu. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Bertanya, Ibu. Oh ya, silakan. Itu saya pernah membaca tentang himen, Ibu, selaput darah. Itu pada wanita kan bermacam-macam ya, Ibu. Ada yang bolong di tengah, terus ada yang tidak ada lubangnya, terus ada yang hanya di tengah-tengahnya aja itu, Bu. Ya. Itu disebabkan oleh apa ya, Bu? Apa hormon juga, Ibu? Ya, kalau pembentukan yang himen itu sebenarnya sudah ada cikal bakal bentuknya tuh mau jadi seperti apa semenjak di dalam kandungan. Itu memang ada faktor dari apa yang dikonsumsi dari ibunya, terutama kandungan protein ya. Selama ibunya hamil dulu, kandungan proteinnya bagaimana, bagus atau tidak. Pada kondisi yang normal ya, selaput himen yang harusnya bentuknya utuh, kemudian lubangnya hanya satu, sekatnya hanya satu, itu normalnya seperti itu. Kemudian kalau tidak terjadi abnormal, ya mungkin himennya menjadi dua ruangan, ya dua ruangan sekatnya, kemudian ada yang tertutup full, seolah-olah harus disobek dulu ya, himennya baru terlihat ada lubang. Nah itu adalah kandungan protein selama ibu hamil itu yang perlu menjadi tanda tanya, sehingga si anaknya terbentuknya menjadi tidak sempurna. Itu biasanya sudah terjadi semenjak masa di dalam kandungan, dan itu yang berperan adalah protein. Kalau kita berbicara protein, bukan estrogen dan progesteron, tapi GnRH. Yang tadi hormon yang ketiga, sebentar, yang ini. Nah, ini hormon gonadotropin, bukan estrogen dan progesteron, tapi gonadotropin yang terbentuk dari protein. Maka dari itu, pada ibu hamil yang tidak boleh dikurangi adalah konsumsi protein. Salah satunya supaya bayi yang dihasilkan itu adalah yang sempurna, termasuk pada sistem anatomi reproduksi pada himennya jika itu perempuan. Gitu, kira-kira itu faktor dari konsumsi protein ibunya ketika hamil dulu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Silakan. Bisa dilanjut? Bisa, Ibu. Oke. Hormon progesteron itu sudah ada juga sebelum ada kehamilan.
Peningkatan kadarnya selama kehamilan memicu munculnya rambut halus pada bagian payudara dan perut, memicu rasa pusing, mulas, mual, hingga sembelit. Peran progesteron selama kehamilan adalah untuk menjaga otot rahim tetap rileks selama kehamilan, menjaga ketebalan dinding rahim selama janin berkembang, menjaga sistem kekebalan tubuh terhadap kehadiran janin di tubuh, dan menyiapkan payudara untuk memproduksi ASI. Jadi karena dia mampu menjaga otot rahim tetap rileks, pada kasus-kasus ibu hamil yang suka mengalami kram sebelum persalinan, itu biasanya akan diberi terapi progesteron sintetis. Jadi diberi obat yang mengandung progesteron supaya kadar progesteron di dalam tubuh ibu itu meningkat untuk memicu situasi rileks di dalam rahim. Ini adalah pada periode laktasi ya. Laktasi adalah proses produksi, sekresi, dan pengeluaran ASI. Di antara hormon yang berperan adalah progesteron, yaitu untuk mempengaruhi pertumbuhan dan ukuran alveoli. Ada estrogen yang berfungsi untuk menstimulasi pembesaran sistem saluran ASI, dan kadar estrogen terjaga pada jumlah yang rendah selama laktasi. Penggunaan KB hormonal hendaknya menghindari kandungan estrogen supaya tidak mengganggu produksi dari ASI. Jadi kalau ibu postpartum kemudian dia membutuhkan pelayanan KB, harus diingat dipilihkan KB yang tidak mengandung hormon estrogen. Biasanya adalah KB suntik yang 3 bulan atau dengan menggunakan pil KB khusus untuk ibu menyusui. Karena kalau sampai dia terpapar hormon estrogen dari KB, itu dapat mengganggu produksi ASI. ASInya bisa menjadi berhenti. Nah, pada proses laktasi, hormonnya itu sebenarnya banyak yang berperan. Tapi kalau hormon reproduksi, ya hanya 2 ini, estrogen dan progesteron. Hormon yang lain ada hormon prolaktin untuk memperbesar alveoli, kemudian oksitosin untuk mengencangkan otot halus di sekitar alveoli untuk memeras ASI menuju saluran ASI. Jadi supaya ada efek memompa di dalam ASI, di dalam payudara, sehingga ASI bisa keluar. Selain nanti dipompa oleh kenyutan bayi, di dalam tubuh ibu juga ada refleks seperti pompa itu yang dikendalikan oleh hormon oksitosin. Kemudian human placenta lactogen atau HPL adalah diproduksi oleh plasenta sejak masa kehamilan untuk pertumbuhan payudara, puting, dan areola sebelum melahirkan. Kita mengulas sedikit tentang anatomi payudara. Adalah sepasang kelenjar payudara yang beratnya kurang lebih 200 gram, ini pada kondisi normal, dan saat hamil menjadi 600 gram. Hamil 600 gram dan menyusui 800 gram. Payudara terdiri atas korpus atau badan, yaitu bagian yang membesar, areola, yaitu bagian yang kehitaman di tengah, jadi di sekitar puting, ya, dan papila atau puting, bagian menonjol di puncak payudara. Nah, ini gambarnya. Ini adalah puting. Kalau yang di sekitarnya itu adalah areola, dan kalau badan ini keseluruhan yang berwarna kuning. Ini adalah badan dari payudara. Di dalam korpus terdapat alveolus. Ini yang berwarna ungu ini adalah alveolus. Dia adalah letaknya di badan dari payudara atau korpus, yaitu unit terkecil yang memproduksi susu, pabriknya susu. Bagian dari alveolus adalah sel Eisner, jaringan lemak, sel plasma, sel otot polos, dan pembuluh darah. Lobulus yaitu kumpulan dari alveolus. Ya, jadi alveolus itu kecil-kecil ini, satu lingkaran ini namanya alveolus. Jika dia bergerombol namanya lobulus. Ya, lobulus yaitu kumpulan dari alveolus. Lobus yaitu beberapa lobulus yang berkumpul menjadi 15-20 lobus pada tiap payudara. Kumpulan-kumpulan yang berkumpul namanya lobus. ASI disalurkan dari alveolus ke dalam saluran kecil atau ductulus. Kemudian beberapa ductulus bergabung membentuk saluran yang lebih besar atau ductus latiferus. Jadi dari bagian-bagian yang kecil ini, kemudian
dia ada saluran yang kecil dulu, nggak langsung keluar. Ini kan saluran yang besar yang di dekat puting. Sebelum dia ke saluran yang besar ini, dia melewati saluran yang kecil-kecil dulu, saluran yang bercabang-cabang kecil dulu, baru kemudian bermuara di satu saluran besar untuk kemudian bisa keluar. Ibaratnya ini sungai bermuara di laut, baru bisa keluar ketika proses laktasi. Itu ibaratnya. Nah, untuk areola adalah letaknya di bawah areola terdapat sinus lactiferus, yaitu saluran di bawah areola yang besar dan melebar. Akhirnya memusat ke dalam puting dan bermuara keluar. Di dalam dinding alveolus maupun saluran-saluran terdapat otot polos yang bila berkontraksi dapat memompa ASI untuk keluar. Jadi areola itu ada di sekitar puting. Kalau misal diperhatikan, sebenarnya air susu itu kalau kepingin keluarnya lancar, yang dipencet bukan puting, tapi areolanya. Karena sebenarnya yang memiliki alat pompa, ya ibarat dia itu ASI-nya mau dikeluarkan, yang berfungsi menjadi pompa, itu adalah areola. Sehingga kalau ada misalnya nanti membantu ibu menyusui yang produksi ASI-nya kurang lancar, kalau misal mau memencet ASI adalah bukan dari puting, bukan putingnya yang dipencet, nanti jadinya lecet, tapi areola. Demikian pula dengan proses laktasi, kita membetulkan posisi menyusui. Kalau bayinya itu yang ditangkup hanya puting, ya lecet putingnya akhirnya. Tapi kalau yang dikenyut sama bayi itu adalah areola, ya itu yang benar. Karena areola itu fungsinya sebagai pompa. Kalau puting hanya sebagai saluran untuk menampung dari pompa, dari yang sudah dipompa disalurkan ke puting untuk selanjutnya dihisap oleh bayi. Jadi puting itu nggak punya fungsi untuk nggak punya kemampuan untuk memompa ASI, yang punya fungsi adalah areola. Areola itu area hitam di sekitar puting, itu areola. Nah, ini papila ada atau puting dengan bentuk yang berbagai macam. Ini yang normal, ada yang pendek, ada yang terbenam, ada juga yang menonjol banget atau panjang. Biasanya yang mengalami kesulitan untuk laktasi itu yang pendek atau terbenam, tapi nggak masalah, karena yang menentukan keberhasilan kan areola sebenarnya. Yang menjadi pompanya kan areola. Kalau putingnya bermasalah masih bisa dikasih stimulasi dengan puting tambahan, dengan kemudian putingnya sering ditarik-tarik supaya keluar, seperti itu. Yang terpenting adalah areola untuk keberhasilan laktasi. Ini proses laktasi. Hormon yang berperan adalah estrogen dan progesteron yang membantu maturasi dari alveoli. Sedangkan hormon prolaktin berfungsi untuk produksi ASI. Selama kehamilan, hormon prolaktin dari plasenta meningkat, tetapi ASI belum keluar karena pengaruh dari estrogen yang masih tinggi. Kadar estrogen dan progesteron akan menurun pada hari kedua atau ketiga pasca persalinan, sehingga terjadi sekresi ASI. Pada proses laktasi terdapat dua refleks yang berperan, yaitu refleks prolaktin dan refleks aliran yang timbul akibat perangsangan puting susu dikarenakan isapan dari bayi. Oke, kita masuk ke bahasan yang terakhir adalah pada kelainan organ reproduksi wanita. Di sini ada PCOS, infeksi menular seksual, mioma, kanker, endometriosis, radang panggul, prolaps, dan interstitial sistitis. Kita akan membahas satu persatu. Sindrom ovarium polikistik atau polycystic ovarian syndrome, disingkat PCOS, adalah suatu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang menyebabkan masalah pada kesuburan, terjadi pada usia reproduksi. Penyebabnya adalah gangguan pada ovarium, yaitu pada kelenjar adrenal yang memproduksi hormon androgen atau hormon seks pria, yang dia produksinya lebih banyak dari kadar normal dalam tubuh wanita. Tanda gejalanya adalah haid yang tidak teratur, hirsutisme, atau adanya tadi yang saya sebut perempuan punya kumis tipis, perempuan dengan produksi bulu-bulu yang lebih lebat, ya, kulit berminyak dan mudah berjerawat, rambut rontok hingga kebotakan, dan kadang disertai dengan nyeri panggul, tapi ini jarang sekali. Jadi, kalau misalnya seorang remaja memiliki jerawat berlebih
yang udah dirawat kemana-mana susah sembuhnya, itu hati-hati dia adalah pengaruh dari keberadaan hormon androgen yang tinggi dalam tubuhnya. Ya, kemudian jika diikuti dengan keluhan yang lain, ketika jerawatnya bandel banget, ternyata dia punya bulu-bulu yang lebat banget, tangannya tuh bulunya tuh yang panjang-panjang gitu tuh loh. Tapi bukan dari keturunan ya, bukan karena kalau orang Arab kan emang dari sononya bulunya lebat-lebat ya. Ini bukan dalam konteks yang seperti itu. Kemudian diikuti dia punya haid yang tidak teratur, rambutnya tipis, rontok. Nah, itu hati-hati ketika nanti dia menikah, waktunya hamil, biasanya dia akan sulit untuk menjadi hamil, ada masalah dengan kesuburannya. Itu adalah ciri-cirinya. Disebabkan karena dalam tubuhnya ada hormon androgen yang berlebih, hormon seks pria, gitu, yang harusnya ada dalam kondisi yang levelnya rendah saja, supaya tubuh reproduksinya dapat berlangsung dengan normal, kesuburannya nggak terganggu. Ketika hormon seks prianya ini berlebih, ya akibatnya perempuan menjadi kurang subur gitu, atau bahasa kasarnya sering disebut mandul akhirnya. Berlanjut ke infeksi menular seksual, merupakan penyakit yang didapat akibat hubungan seks yang tidak aman, yaitu berganti-ganti pasangan, tidak menggunakan kondom, dan juga koitus dengan pasangan yang juga memiliki IMS. Nah, ini bedanya berganti-ganti pasangan dengan koitus dengan pasangan yang memiliki IMS. Kalau berganti-ganti pasangan udah jelas ya, jadi nggak setia, suka selingkuh sana, selingkuh sini, jajan sana, jajan sini. Kalau ini, yang poin ketiga ini bisa jadi dia setia, ibu rumah tangga yang hanya koitus dengan suaminya. Tapi suaminya yang suka jajan, suaminya yang bawa pulang penyakit. Nah, akhirnya si istri ketularan. Nah, itu juga bisa terjadi. Akhirnya timbullah infeksi menular seksual. Bagaimana kalau perempuan terus mengalami IMS? Ini dapat menimbulkan komplikasi pada organ reproduksinya. Dapat timbul peradangan, kista, miom, dan juga kanker. IMS juga dapat berdampak pada janin jika terjadi pada wanita yang sedang hamil. Pada perempuan yang sedang hamil, jika kemudian mendapatkan infeksi menular seksual, ada resiko janinnya bisa menjadi cacat. Kalau miom merupakan pertumbuhan tumor jinak pada dinding rahim. Faktor utamanya adalah gangguan hormonal dan juga bisa faktor genetik atau keturunan. Kalau kanker, ini sudah berubah sifat selnya menjadi ganas dan tidak terkendali. Dapat menjalar pada organ di sekitarnya dan keparahannya dapat menyebabkan kematian. Kanker sering terdeteksi pada kondisi yang sudah stadium tinggi, karena pada stadium awal biasanya tanpa gejala apapun. Perdarahan pada saat koitus merupakan salah satu keluhannya, dan biasanya kalau sudah terjadi ini, stadiumnya sudah stadium tinggi. Maka dari itu dibutuhkan screening sedini mungkin dan rutin untuk mencegahnya. Menjaga pola aktivitas seksual yang baik dan kebersihan diri dapat mengurangi resiko. Screeningnya ini kalau nanti sudah posisi menikah adalah dengan IVA dan Pap smear. Itu tidak menunggu ada keluhan ya. IVA dan Pap smear itu kalau kita rutin melakukan setahun sekali, itu adalah dapat mencegah ini. Tahu-tahu kankernya udah tinggi, yaitu sebenarnya tahunya adalah dengan melakukan screening IVA dan Pap smear. Kemudian dapat terjadi endometriosis, yaitu lapisan jaringan rahim tubuh di organ atau bagian tubuh lain, misal ovarium atau kandung kemih. Jadi ada jaringan rahim yang tumbuh di organ lain, yaitu di ovarium dan kandung kemih. Gejalanya adalah nyeri panggul, perut, disminor, perdarahan di luar menstruasi, dan nyeri pada saat koitus. Pertanyaannya, kenapa lapisan di rahim itu kok bisa nyasar tumbuh di ovarium bahkan di kandung kemih ya? Ini biasanya terjadi pada saat melakukan hubungan koitus pada saat kondisi perempuan sedang haid. Jadi haid itu kan meluruhnya dinding rahim, harusnya dikeluarkan. Nah, pada saat kondisi seperti itu dilakukan koitus. Pada saat melakukan koitus itu kan ada gaya dorong ke dalam ya oleh penis. Itu dapat menyebabkan jaringan rahim yang harusnya keluar itu balik lagi ke atas. Kembalikan lagi ke atas sehingga namanya dia sel ya. Sel itu sifatnya bisa tumbuh ketika dia nyasarnya di ovarium, nyasarnya di kandung kemih, ya dia bisa tumbuh di situ, di tempat yang tidak semestinya. Yang harusnya keluar dia tumbuh
sehingga menimbulkan peradangan, jadilah endometriosis. Tuh, makanya kenapa di Al-Quran udah disampaikan tidak boleh koitus pada saat haid. Nah, ternyata di medis ada analisanya yang cocok, bisa menimbulkan endometriosis. Yang selanjutnya adalah radang panggul, yaitu terjadi akibat masuknya bakteri dari vagina ke panggul, lalu menimbulkan peradangan di daerah tersebut. Dapat juga disebabkan karena IMS, gejalanya adalah nyeri panggul dan perut, nyeri hebat saat berkemih dan koitus, demam, munculnya cairan atau darah dari vagina. Cairan ini berupa keputihan yang berbau biasanya, berbau, terus warnanya menjadi pekat, kekuningan, seperti itu. Nah, ini masuknya bakteri dari vagina ke panggul, berarti ada bakteri yang naik ke atas. Ini macam-macam ya penyebabnya. Bisa karena memang ada infeksi di vagina yang merembet ke panggul, bisa karena tadi darah haid itu kan kotor ya. Dia harusnya dikeluarkan, kemudian ketika dilakukan koitus dia akhirnya naik lagi ke atas. Nah, sesuatu yang kotor ini sebenarnya dia mengandung bakteri. Selain tadi resiko endometriosis, dapat juga menimbulkan radang panggul kalau dia disertai dengan adanya infeksi. Seperti itu. Kemudian kondisi yang lain adalah prolaps uteri atau rahim yang turun. Kondisi di mana posisi rahim turun hingga ke vagina atau keluar dari bagian tubuh. Sering terjadi pada wanita menopause dan grande multi. Ada yang tahu grande multi ini apa? Tidak, Ibu. Belum tahu? Grande multi ini adalah kondisi yang terlalu sering melahirkan. Anaknya banyak, anaknya 4-5 gitu. Itu rawan terjadi prolaps uteri. Gejalanya, rasa tidak nyaman di perut atau panggul, tanpa adanya benda atau benjolan yang keluar dari vagina, nyeri saat berhubungan seks, dan sulit menahan buang air kecil atau inkontinensia urin, sering ngompol. Jadi kalau misalnya pengen tahu seperti apa sih prolaps uteri, rahim yang turun, itu kalau kondisi derajat yang parah, jadi prolaps uteri itu ada derajat-derajatnya ya. Kalau misal dia derajatnya ringan, itu masih bisa diterapi dengan senam Kegel, seperti itu. Tapi kalau dia udah kondisinya parah banget, stadium 4, itu kalau tidak dibantu dengan yang namanya alat medis yang namanya cincin pesarium ya untuk menahan si rahim ini. Jadi rahim itu kan berada dalam posisi di dalam vagina kita, dalam uterus kita itu kan karena disokong oleh otot-otot ya, oleh otot-otot, oleh panggul. Nah, pada suatu kondisi yaitu menopause atau ini orang yang terlalu sering melahirkan, grade multi, itu otot-ototnya tuh nggak punya kekuatan untuk mencengkram si rahim. Jadi dia turun. Kalau misalnya nggak dibantu dengan alat medis, kalau kondisinya lagi dia ngangkang gitu ya, pahanya dibuka, itu jadi kayak ada tumor di tengah-tengahnya itu, di selakangannya itu kayak ada tumor, padahal itu bukan tumor, itu adalah rahim yang keluar dari melalui vagina. Gambarnya seperti itu harus dimasukkan lagi menggunakan alat yang namanya cincin pesarium. Nah, itu terjadinya biasanya pada wanita menopause yang punya riwayat grade multi, melahirkannya terlalu sering. Makanya kita kan udah dikasih tahu ya, melahirkan itu nggak boleh terlalu dekat, nggak boleh terlalu cepat, nggak boleh terlalu banyak. Nah, ini salah satunya adalah prolaps uteri atau rahim turun. Kalau keluhan sulit menahan buang air kecil atau inkontinensia uri, kadang perempuan-perempuan yang baru melahirkan hari pertama, hari kedua, itu ada yang mengalami prolaps uteri, tapi derajat 1. Masih rahimnya turun, tapi masih di level yang ringan. Nah, nggak heran kemudian ibu nifas itu kadang di hari-hari pertama itu tiba-tiba suka jadi ngompolan. Itu adalah karena ada posisi rahimnya menjadi turun. Kalau masih di stadium awal, cara terbaik untuk mengembalikannya adalah dengan melakukan senam Kegel. Ini sebenarnya sudah pernah kita singgung, interstitial cystitis terjadi ketika kandung kemih atau daerah sekitar panggul mengalami nyeri kronis sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan yang terus-menerus.
Wanita yang menderita penyakit ini akan sering merasa buang air kecil, nyeri di perut atau panggul saat ditekan, kadang akan mengeluarkan darah saat BAK, dan urinnya bisa berwarna keruh. Ini disebabkan karena adanya infeksi dari bakteri yang mengganggu flora normal pada vagina dan hingga menginfeksi saluran kemih yang letaknya berdekatan dengan vagina. Kalau kita mengingat kembali anatomi dari sistem perkemihan, dia kan deket banget sama vagina. Nah, sebenarnya bakterinya nggak boleh sampai masuk ke dalam vagina. Jika bakteri yang ada di sistem perkemihan ketika buang air kecil, kemudian ketika cara cebok yang salah, air yang kotor, maka dapat terjadilah yang namanya interstitial cystitis. Atau kalau terjadinya pada pengantin baru, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, namanya menjadi honeymoon cystitis. Ya, karena frekuensi koitus yang kalau pengantin muda kan pengantin baru kan frekuensi koitusnya kan masih sering banget. Jadi di daerah perkemihan itu timbul trauma, dan refleksnya perempuan kan kalau habis koitus cebok ya. Kalau kemudian cara ceboknya tidak benar, air yang digunakan itu juga kurang bersih, nah itu meningkatkan resiko terjadinya infeksi, sehingga terjadilah yang namanya honeymoon cystitis. Ya, pada pengantin baru tiba-tiba dia merasa anyang-anyangan, buang air kecilnya sakit, terasa panas, kemudian air pipisnya menjadi agak berkeruh. Nah, itu berarti udah ada tanda-tanda ada bakteri yang masuk, namanya interstitial cystitis atau honeymoon cystitis. Oke, selesai. Sampai di sini. Ada yang ingin ditanyakan sebelum presentasi kelompok? Izin bertanya, Ibu. Ya, silakan. Saya itu pernah mendengar bahwa masturbasi itu baik, Ibu. Itu benar atau tidak, Ibu? Masturbasi itu baik, ya. Lihat frekuensinya ya. Karena begini, sebentar. Oke. Sorry ya, saya baru baca chatnya ini. Oke. Masturbasi itu kan sebenarnya yang diinginkan adalah kepuasan seksual ya, karena mungkin belum punya pasangan kemudian melakukan masturbasi. Kalau laki-laki sih melakukan masturbasi nggak meninggalkan jejak ya gitu. Kalau perempuan ya hati-hati, bisa diperawanin sama sesuatu yang digunakan untuk masturbasi itu ya, kan sayang banget ya kalau kita akhirnya perawan itu jatuh kepada benda-benda nggak jelas gitu. Itu hati-hati. Tapi kadang ada perempuan yang masturbasinya itu tidak sampai memasukkan sesuatu ke dalam lubangnya, tetapi menstimulasi klitoris. Menstimulasi klitoris karena yang dicari tadi ya, sekali lagi dicari adalah kenikmatannya, sensasi rasa enaknya. Itu biasanya yang diharapkan dari masturbasi. Nah, ketika kemudian menstimulasi dari klitoris ya, jadi kalau ini vagina, di atas di ujungnya ini letak klitoris, jangan dipraktekin loh ya. Ini dalam kajian belajar ya, bukan untuk dipraktekkan ya. Di atasnya liang vagina ini ada yang namanya klitoris. Kalau itu distimulasi dengan digesek-gesek ya, digeseknya macam-macam, bisa dengan tangan sendiri, bisa dengan menggunakan alat ya. Itu bisa satu ketika kalau posisinya pas, durasinya oke. Maksudnya kecepatannya, durasi itu ya, timbul rasa nikmat. Nah, timbul rasa nikmat. Kalau misal itu dilakukannya masih sekali dua kali ya, yang timbul memang rasa enak ya, karena itu hormon ketika terjadi orgasme yang dipicu, yang dikeluarkan oleh di sistem syaraf pusat, itu adalah hormon bahagia yang keluar di situ. Ya kalau orang lagi pusing, kemudian melakukan seperti itu, kemudian bahagia, ya ada sih sensasi apa ya, menyenangkan di situ. Tapi efek jeleknya menimbulkan ketagihan. Nah, itu yang kemudian tidak baik. Itu yang kemudian diadopsi, mekanisme kerja yang seperti itu diadopsi oleh si narkoba. Sebenarnya si efek yang seperti itu secara alami itu kita punya. Ya, ketika kita melakukan koitus, ketika kita merasa senang, hormonnya itu keluar yang namanya endorfin, berbunga-bunga gitu rasanya. Seneng banget, kita jatuh cinta. Itu ada hormon di situ. Ya, cuman hati-hati, kemudian refleks yang ditimbulkan kalau itu terlalu sering dilakukan atau bahkan belum pernah melakukan, sekali mencoba menjadi ketagihan. Karena itu adalah kerja dari hormon. Itu efek jeleknya. Jadi
sebenarnya masturbasi itu nggak ada yang dibilang bermanfaat atau membawa hal positif ya. Saya sih lebih cenderung kalau masturbasi itu negatif, kecuali nanti ketika sudah berumah tangga, kondisi LDR, ya suaminya jauh, suaminya harus pulang 6 bulan sekali. Oke lah, pasti bisa, itu daripada pusing ya. Karena kebutuhan seksual itu termasuk kebutuhan mendasar, sama seperti kebutuhan kita makan, kebutuhan minum, kebutuhan tidur. Ketika berumah tangga, kebutuhan untuk koitus itu sama pentingnya dengan kebutuhan makan. Tapi kalau posisinya daripada tadi ya, daripada selingkuh, ya oke lah, itu masih dengan melakukan masturbasi untuk konteks yang sudah berumah tangga. Tapi kalau untuk konteks yang masih virgin, saya rasa nggak ada sih manfaat positifnya, malah banyak buruknya. Nanti akan menggiring, kalau pakai alat enak, kalau yang beneran gimana ya? Nah itu bahaya. Gitu kira-kira. Terima kasih, Bu. Ya, silakan. Ada yang lain sebelum kelompoknya presentasi? Izin bertanya, Ibu. Ya, satu lagi, oke. Saya tuh pernah dengar ya, Bu, kalau janinnya itu hilang tiba-tiba gitu, Bu. Katanya itu diambil makhluk halus. Itu benar ya, Bu? Ya itu kalau dalam medis nggak bisa dijelasin ya, janinnya hilang tiba-tiba. Itu bisa berbagai medis yang menjelaskan, perlu dikaji dulu apakah memang betul terjadi kehamilan atau tidak, atau jangan-jangan ada orang tuh yang merasa hamil kemudian belum ditegakkan diagnosanya secara medis, ternyata nggak hamil gitu, ternyata kemudian terjadi menstruasi. Ya udah, itu karena telat datang bulan aja. Kan kadang banyak orang yang berpersepsi kalau saya telat datang bulan berarti saya hamil gitu, karena merasa tadi saking kepinginnya punya anak, begitu telat haid nggak buru-buru periksa karena mungkin berbagai alasan ya, nunggu agak gedean deh gitu, sehingga mempersepsikan dirinya hamil. Diikuti dengan karena saking kepinginnya punya anak, saya kok ngerasa mual ya gitu, karena tadi sebenarnya itu sugesti, sehingga menganggap dirinya hamil. Pada suatu ketika dia haid, dia merasa tiba-tiba bayinya hilang. Itu bisa, harus ditegakkan diagnosa dulu dia hamil atau tidak. Kalau kemudian terjadi gangguan hormonal pada tubuh seorang wanita ketika hamil, ya berarti itu adalah melalui proses abortus ya, terjadi keguguran. Kalau terjadi kehamilan dan kemudian nggak sampai usia 9 bulan, di tengah-tengah itu terjadi gangguan, ya yang terjadi adalah keguguran sebenarnya. Tapi kalau celing hilang begitu saja sih nggak ada, di medis nggak bisa dijelasin. Itu yang perlu ditegakkan, emang dari sononya hamil atau enggak. Jangan-jangan perutnya membesar tuh miom. Jangan-jangan perutnya membesar tuh karena kista. Karena perut membesar tidak datang bulan itu kan bukan sesuatu yang dapat menegakkan diagnosa kehamilan. Yang bisa menegakkan ya mengukur kadar HCG melalui plano tes atau melalui USG kalau ada detak jantung janin, seperti itu. Oke, pertanyaannya disimpan dulu, kayaknya masih banyak yang penasaran. Saya persilakan kelompoknya untuk presentasi, takut waktunya habis. Silakan yang mau presentasi. Baik, Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rati Rawadia Paramita Rosadia sebagai moderator dari kelompok 3 akan mempresentasikan sistem reproduksi bersama Nanda Kartikasari. Silakan Nanda.
Hubungan ovarium dan gonadotropin hormon. Pertumbuhan dan perkembangan organ-organ kelamin perempuan sewaktu pubertas dipengaruhi oleh hormon-hormon gonadotropin dan hormon-hormon gonadal. Pelepasan FSH ke dalam aliran darah menjelang pubertas menyebabkan pertumbuhan folikel-folikel pada ovarium. Sewaktu folikel-folikel itu tumbuh dan menjadi matang, berat ovarium meninggi dan estrogen diekskresikan di dalam ovarium untuk dilepaskan ke dalam aliran darah. 2. Efek hormon ovarium. Estrogen hormon penting dalam tubuh wanita yang ada dalam ovarium. Segala tahap dalam kehidupan wanita, mulai dari pubertas, menstruasi, kehamilan, hingga menopause, tidak lepas dari peran hormon estrogen. Estrogen adalah sebutan untuk kelompok hormon yang berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual dan wanita serta proses reproduksi. Efek fungsi hormon. 1. Membawa pesan atau instruksi dari satu kelompok sel ke kelompok sel lain. 2. Mempengaruhi fungsi organ dan sel. 3. Mengatur perkembangan dan metabolisme. Salah satu fungsi estrogen dalam tubuh. 1. Membantu menjaga suhu tubuh. 2. Menunda hilangnya daya ingat jantung dan hati. 3. Membantu menjaga produksi kolesterol oleh hati. 4. Merangsang matang indung telur, serta merangsang permulaan siklus menstruasi wanita. 5. Merangsang perkembangan payudara di masa pubertas. 6. Membantu mempertahankan kepadatan tulang. Peran estrogen dari masa ke masa. Pada pubertas, meningkatnya kadar estrogen menyebabkan pertumbuhan payudara wanita serta pertumbuhan rambut pada kemaluan dan ketiak selama kehamilan. Biasanya wanita akan menghasilkan lebih banyak atau lebih dibandingkan sepanjang hidupnya. Peran estrogen sangat penting selama kehamilan karena dapat memperbaiki vaskularisasi atau pembentukan pembuluh darah baru. Tiga, sekresi hormon ovarium. Ovarium mensekresikan hormon steroid, terutama hormon estrogen dan hormon progesteron. Beberapa hormon estrogen yang berbeda disekresikan oleh folikel ovarium, yang mengandung ovum yang sedang berkembang dan oleh sel-sel yang mengelilinginya. Estradiol merupakan estrogen ovarium yang paling berpengaruh. Estradiol adalah steroid, estrogen, dan hormon seks utama wanita. 4. Kehamilan dan laktasi. Kehamilan adalah istilah yang biasanya digunakan untuk perkembangan janin di dalam rahim perempuan dan merujuk pada masa tumbuh kembang janin dalam kandungan pada manusia. Janin bertumbuh di dalam rahim ibu dan dilahirkan sekitar 38 pekan setelah pembuahan. Laktasi. Menyusui merupakan keterampilan yang dipelajari oleh ibu dan bayi. Laktasi merupakan teknik menyusui mulai dari ASI dibuat sampai pada keadaan bayi menghisap dan menelan ASI. 5. Faktor hormon dalam reproduksi wanita. Hormon merupakan zat kimia yang diproduksi oleh sistem endokrin dalam tubuh dan berfungsi untuk membantu mengendalikan hampir semua fungsi tubuh seperti pertumbuhan, metabolisme, hingga kerja berbagai sistem organ, termasuk organ reproduksi. Macam-macam hormon, progesteron, estrogen, testosteron, luteinizing hormon atau LH, follicle stimulating hormone FSH, oksitosin. 6. Kelainan organ reproduksi wanita. Sindrom ovarium polikistik, sindrom ovarium polikistik atau PCOS adalah salah satu penyakit pada sistem reproduksi wanita yang cukup sering menyebabkan masalah kesuburan. Penyakit ini sering ditemukan pada wanita usia subur. Penyakit ini disebabkan oleh gangguan pada ovarium atau kelenjar adrenal. Infeksi menular seksual atau IMS, penyakit pada sistem reproduksi wanita yang mungkin muncul lainnya adalah infeksi menular seksual. Wanita yang berhubungan seksual tanpa kondom dengan penderita IMS akan tertular penyakit tersebut. Ketika diderita oleh perempuan hamil, maka IMS bisa menyebabkan dampak serius kepada janin.
infeksi menular seksual atau IMS. Wanita yang berhubungan seksual tanpa kondom dengan penderita IMS akan tertular penyakit tersebut. Ketika diderita oleh perempuan hamil, maka IMS bisa menyebabkan dampak serius kepada janin. Miom, penyakit pada sistem reproduksi wanita lainnya adalah fibroid rahim atau miom. Miom merupakan pertumbuhan tumor jinak pada dinding otot rahim yang menyerang perempuan pada usia subur. Kanker pada sistem reproduksi wanita. Kanker yang menyerang organ reproduksi wanita disebut juga kanker ginekologis. Beberapa jenis kanker yang termasuk dalam kelompok kanker ginekologis adalah kanker rahim, kanker serviks, kanker ovarium, kanker vagina, dan kanker vulva. Endometriosis, lapisan jaringan di rahim tubuh, di organ atau bagian tubuh lain, misalnya di ovarium, saluran cerna, atau kandung kemih. Penyakit ini banyak menyerang wanita di usia 30 hingga 40-an. Radang panggul, penyakit radang panggul disebabkan oleh infeksi yang menimbulkan peradangan pada organ reproduksi wanita. Rahim turun atau prolaps uteri ini adalah kondisi di mana posisi rahim turun hingga ke vagina atau keluar dari bagian tersebut. Interstitial cystitis, penyakit lain yang bisa menyerang organ reproduksi wanita adalah interstitial cystitis. Kondisi ini terjadi ketika kandung kemih atau daerah sekitar panggul mengalami nyeri kronis, sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan terus-menerus. Baik, dari presentasi yang telah kami jelaskan, mungkin ada yang ingin bertanya? Silakan. Izin bertanya, kelompok. Baik, Irvina. Tadi di slide kedua itu ada hormon gonadotropin dan hormon gobadal. Apa saja hormon gonadotropin dan gonadal itu? Terus pertanyaan yang kedua, di infeksi menular seksual itu akan berdampak serius kepada janin. Seperti apa dampaknya pada janin? Terima kasih. Baik, terima kasih Irvina. Izin bertanya kelompok. Baik, Novia. Pada slide tadi, apakah miom dapat berubah menjadi kanker ya? Terima kasih. Baik, Novia. Izin bertanya kelompok. Ya, Syafitri. Di slide ke-7 mensekresikan hormon steroid. Itu maksudnya bagaimana ya? Baik, Syafitri. Izin bertanya kelompok. Baik, salah. Contohnya bagaimana efek hormon memengaruhi fungsi organ sel. Baik, terima kasih, Sela. Ada lagi yang ingin bertanya? Belum ada, mungkin Rati. Silakan. Ada yang sudah bisa dijawab? Baik, Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Sela. Contohnya bagaimana efek hormon mempengaruhi fungsi organ dan sel. Begitu, Sela? Iya, Ratira.
Jawabannya hormon beredar di dalam sirkulasi darah dan cairan sel untuk mencari sel target. Ketika hormon menemukan sel target, hormon akan mengikat protein reseptornya dan mengirimkan sinyal. Terima kasih, Ratira. Oke. Baik, mungkin contohnya seperti tadi yang sudah kita bahas ya, kalau misalnya di proses laktasi seseorang butuh payudaranya berfungsi, ada produksi ASI-nya, maka di situ ada salah satunya peran dari hormon supaya disiapkan mampu memproduksi air susu, kemudian mampu ada refleks untuk memompa, membuat ukurannya menjadi lebih besar untuk menyiapkan produksi yang mampu memenuhi kebutuhan nutrisi dari bayi. Nah, itu semua adalah dilakukan oleh hormon. Jadi dia akan mempengaruhi fungsi dari sebuah organ yang tadinya ketika tidak hamil mungkin bentuk payudaranya, fungsinya tidak dapat mengeluarkan ASI, tetapi karena ada efek dari kerja hormon, maka kemudian ketika terjadi hamil kemudian mampu untuk memproduksi air susu. Dari mana datangnya? Tadinya nggak ada air, kemudian bisa muncul di situ air susu. Nah, itu adalah salah satunya kerja dari hormon. Itu contohnya. Begitu? Bisa dipahami? Terima kasih, Ibu. Silahkan dilanjut. Izin menjawab pertanyaan dari Novia. Apakah miom dapat berubah menjadi kanker? Jawabannya, miom umumnya jarang berubah menjadi kanker. Miom atau fibroid yang berubah menjadi kanker kemudian disebut fibrosarkoma. Mioma adalah tumor dengan kategori jinak atau bukan kanker. Namun demikian, ada sebagian kecil dari mioma yang dapat berubah sifat menjadi tumor ganas atau kurang dari 0,5%. Bagaimana, Novia? Baik, terima kasih Nanda. Ya, jawabannya sudah benar ya. Memang miom itu jarang yang bisa menjadi kanker, tapi bisa. Bukan berarti tertutup kemungkinan ya. Tetap itu karena merupakan sama-sama benjolan. Biasanya diawali dengan ada benjolan yang tadinya tidak ada, kemudian ada benjolan. Nah, benjolan ini perlu diperiksa apakah jinak atau ganas. Kalau jinak berarti dia ke golongan miom dan bisa berubah sifatnya menjadi ganas jika terpapar oleh salah satunya hormon gitu. Pada orang dengan kondisi miom, ada riwayat miom atau ada miom di dalam tubuhnya, itu yang perlu diwaspadai adalah pakai KB-nya apa. Kalau menggunakan KB yang hormonal, hati-hati berubah bisa menjadi kanker. Gitu. Maka orang dengan riwayat punya miom atau sedang menderita miom biasanya tidak boleh menggunakan KB yang bersifat hormonal, harus menggunakan KB yang sifatnya alamiah, kondom, coitus interruptus, pakai sistem kalender, IUD, itu. Begitu? Bisa dipahami atau masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Silakan pertanyaan selanjutnya kalau begitu. Baik, Ibu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Irvina. Dampak pada janin untuk penyakit menular seksual. Dampak pada janin bila tidak segera diobati, klamidia dapat menyebabkan komplikasi berat seperti peradangan rongga panggul, kecacatan pada bayi, gangguan kesuburan, kehamilan di luar kandungan, kelahiran prematur, pecah ketuban dini, berat badan bayi, lahir rendah, pneumonia hingga kematian bayi. Klamidia adalah sebutan untuk penyakit menular seksual. Seperti itu, Irvina. Bagaimana? Masih mute, Irvina. Oh, mungkin koneksi. Oke, jawabannya sudah benar. Itu adalah efek-efek yang dapat ditimbulkan terhadap keberadaan infeksi menular seksual kepada bayi. Tapi kalau disebut klamidia adalah infeksi menular seksual, agaknya kurang tepat ya, karena klamidia itu hanya salah satu jenis
atau contoh dari infeksi menular seksual. Jenis yang lainnya banyak. Ada gonore, ada sifilis, ada trikomonas, dan lain sebagainya. Banyak. Chlamydia adalah salah satunya. Tapi jenis yang lainnya banyak. Dan biasanya menentukannya adalah melalui pemeriksaan laboratorium, dan juga ditegakkan diagnosanya biasanya oleh dokter spesialis. Kalau kewenangan bidan tidak sampai di situ, hanya men-screening. Biasanya tanda awalnya itu suka muncul kalau pada perempuan, keputihan yang berbau, keputihan yang pekat, keputihan yang warnanya kekuningan, kehijauan. Nah, itu pertandanya. Itu harus dirujuk, dilakukan pemeriksaan lab, kemudian akan diketahui infeksi menular seksualnya apa. Kalau chlamydia itu baru salah satu jenisnya. Jenis yang lainnya banyak sekali. Begitu? Silahkan bisa lanjut. Terima kasih, Bu. Ke pertanyaan selanjutnya. Izin menjawab pertanyaan dari Irvina. Apa saja hormon gonadotropin dan hormon gonadal? Jawabannya, follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH. Yang keduanya disekresikan oleh kelenjar pituitari. Jenis gonadotropin yang lain adalah hormon HCG atau human chorionic gonadotropin yang diproduksi oleh plasenta pada awal kehamilan. Pada wanita, hormon gonadal menghasilkan dua hormon, yaitu estrogen untuk menentukan ciri pertumbuhan kelamin sekunder dan progesteron untuk menebalkan dan memperbaiki dinding uterus. Bagaimana, Irvina? Baik, terima kasih, Nanda. Oke, baik. Jawabannya sudah benar. Bisa lanjut. Ada yang belum terjawab pertanyaannya? Mohon maaf, kelompok pertanyaan tadi ada yang clear. Apa bisa diulang lagi? Tanya. Baik, Syafitri. Itu apa perbedaan esteroid dan estrogen? Baik, Syafitri. Baik, saya akan menjawab perbedaan steroid dan estrogen. Hormon steroid adalah steroid yang bertindak sebagai hormon. Hormon steroid dapat dikelompokkan menurut reseptor yang diikat: glukokortikoid, mineralokortikoid, androgen, estrogen, dan progesteron. Hormon steroid pada umumnya disintesa dari kolesterol di dalam gonad dan kelenjar adrenal. Sedangkan estrogen adalah sebutan untuk sekelompok hormon yang berperan penting dalam perkembangan dan pertumbuhan karakteristik seksual wanita serta proses reproduksi. Hormon ini sebenarnya tidak hanya diproduksi dalam tubuh perempuan, tapi juga terdapat dalam tubuh pria dengan kadar yang jauh lebih rendah. Seperti itu, Syafitri. Iya, Ratira, terima kasih. Oke, saya ulang sedikit ya tentang steroid. Sebentar. Steroid tadi sudah saya jelaskan, ada di slide. Nah, ini steroid ya. Makna steroid yaitu maknanya adalah berarti dia itu dibentuk dari lemak atau kolesterol. Jadi kalau ada kata-kata steroid yang diingat adalah bahwa dia dibentuk dari lemak atau kolesterol. Kalau estrogen merupakan salah satu hasil bentukannya. Hasil bentukan dari kolesterol itu adalah hormon estrogen. Tapi kalau steroid itu adalah lebih kepada si kolesterolnya yang mau dipakai sebagai bahan baku membentuk estrogennya. Itu kira-kira untuk membedakan antara steroid dan estrogen. Kalau estrogen sudah bentuk produknya. Produk olahannya dari kolesterol itu yang dirubah untuk hormon, salah satunya adalah estrogen. Begitu? Bisa dipahami? Baik, Ibu. Terima kasih. Oke, silakan. Masih ada pertanyaan yang belum terjawab atau sudah? Sudah ya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Ini masih ada satu pertanyaan dari Mala di chatting.
endometriosis lebih sering terjadi pada orang berusia 30-40 tahun. Apakah benar? Jika benar, mengapa demikian? Oke, kalau mendengar kalimat endometriosis yang perlu menjadi acuan adalah tadi penyebabnya lebih sering pada kondisi kebiasaan melakukan koitus ketika datang bulan, ketika haid. Orang yang melakukan seperti itu beresiko akan mengalami endometriosis. Kalau kemudian dihubungkan dengan faktor usia 30-40 tahun, itu kenapa? Karena pada rentang usia itu adalah usia wanita usia subur, biasanya ya pasangan usia subur, yang frekuensi koitusnya masih tinggi. Sehingga peluang terjadinya koitus pada saat kondisi haid itu lebih tinggi pada kisaran umur 30-40 tahun, atau bisa ditarik lebih muda lagi antara 20 lah, antara 20 sampai 40 tahun itu usia-usia di mana frekuensi hubungan koitus itu masih tinggi. Kalau di atas 40 tahun biasanya orang sudah mengurangi. Kalau masih di kisaran 20-40 karena mereka pasangan usia subur, fungsi reproduksinya memang sedang matur-maturnya, lagi produksi anak di usia-usia segini, nah itu biasanya kemudian terjadilah resiko jika ada penyimpangan melakukan koitus pada saat kondisi si wanita sedang haid, maka resiko terjadi endometriosis juga menjadi lebih tinggi. Kira-kira itu karena hubungannya ke arah frekuensi koitus. Begitu, silahkan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Cukup jelas? Ada lagi yang ingin diklarifikasi? Izin bertanya, Ibu. Silahkan. Bagaimana cara meningkatkan hormon progesteron? Cara meningkatkan hormon progesteron. Sebenarnya kalau tubuh itu memiliki, kita punya tubuh yang ideal ya, nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus. Hormon itu sudah terbentuk dalam porsi yang pas, nggak perlu lagi tambahan dari luar. Itu tubuh itu sudah otomatis. Kecuali kalau kita kurus banget atau gemuk banget, nah itu baru hormonnya nggak seimbang. Ya otomatis kalau misalnya kurang progesteron itu karena kita terlalu kurus, cungkring banget, ya caranya nutrisinya harus ditambah, hidupnya harus dirubah menjadi lebih sehat lagi supaya mencapai berat badan yang ideal, supaya kita bisa memproduksi hormon dalam takaran yang pas gitu. Dan demikian pula sebaliknya, kalau kita gemuk gitu, produksi hormonnya terlalu over, ya caranya harus diet, harus dikembalikan ke berat badan standar supaya kadar hormonnya juga bisa menjadi levelnya seimbang. Kemudian kalau pada kondisi kehamilan, hormon progesteron itu kan dibutuhkan untuk menguatkan rahim ya, supaya tidak mudah terjadi keguguran. Biasanya kalau kondisi hamil sih cara menambahnya ya, misalnya nih hamil sebenarnya kandungan progesteronnya sudah cukup, tapi ibunya beraktivitasnya lebih nih, biasanya pada wanita karir atau harus melakukan ini, bidan kan suka mobile ya, kerjanya berat, kemudian dia dalam kondisi hamil, timbul kram. Nah, itu biasanya progesteronnya ditambahkan dari suplemen. Jadi diresepkan oleh dokter, ada pil yang isinya dia progesteron, harus diminum oleh ibu hamil tersebut untuk menaikkan kadar progesteron di dalam tubuhnya dengan harapan bayinya bisa lebih kuat, kandungannya bisa lebih sehat. Begitu kira-kira. Kalau kita kondisi normal gini sih nggak usah jaga ini sih, jaga kesehatan aja. Kesehatan ada dua, kesehatan fisik dan kondisi psikologi, jangan lupa. Itu ketika kita error salah satu, badannya nggak sehat atau pikirannya tidak sehat, nah itu beresiko ada hormon yang tidak seimbang, mungkin salah satunya bisa progesteron juga. Begitu kira-kira. Ada Baik, yang Ibu. ingin ditanyakan lagi? Silakan. Tidak ada? Belum ada, Ibu. Oke. Saya akan membahas untuk pertemuan yang selanjutnya. Ini terjadwal hari Kamis 3 Desember. Untuk pertemuan yang ke-11, ini ada sistem reproduksi lagi ya. Tapi dia bentuknya adalah simulasi. Kemarin saya sudah menanyakan ke PJMK Bu Farah. Jadi ini mahasiswa akan dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok yang pertama akan
simulasi, rubrik simulasi dengan saya, kelompok yang kedua akan dengan Bu Farah. Jadi rubrik simulasi ini seperti tanya jawab. Yang ditanya jawabkan bisa anatominya menggunakan atlas buta, ditanya harus tahu ini namanya apa, dan pertanyaan yang kedua adalah terkait fungsinya. Kalau sudah tahu misalnya ini namanya introitus vagina, nah fungsinya apa itu harus tahu. Tanya jawab seperti itu. Nah, tanya jawabnya bersifat individu supaya waktunya menjadi cukup, dibagi menjadi dua, ada yang dengan saya, ada yang dengan Ibu Farah gitu. Jadi karena di 13 ya, jadi nanti membaginya memang menjadi ganjil. Nah, kalau untuk saya akan melakukan responsinya, tanya jawabnya sesuai jadwal. Jadi pada Kamis 3 Desember. Tapi nanti yang kebagian dengan Bu Farah, mungkin bisa menanyakan kepada Bu Farah, beliau ada waktunya kapan. Belum tentu sama waktunya dengan saya. Begitu. Nah, untuk pembagiannya, saya tawarkan diundi. Bagaimana? Atau mau memilih sendiri? Rebutan nggak kira-kira? Rebutan, Ibu. Oh, rebutan. Oke. Oke. Rebutan Ibu Dini semua. Oh, aduh, rebutan Ibu Dini. Ibu Dini cuma satu. Sebentar. Kita undi ya. PJMK bantu nyatet ya. Takutnya ntar saya kelupaan. Ini baik. Untuk yang pertama yang diundi dosennya dulu ya. Dosen juga diundi loh. Berarti nanti yang akan mahasiswa sebentar dulu. Mahasiswa yang akan diundi ini adalah berdasar dosennya dulu. Oke, sekarang yang saya undi dosennya dulu ya. Oke. Berarti saya memilih untuk yang responsi bersama saya dulu. Oke, dengan Bu Dini ya. Berdoa ya, kita putar satu persatu. Sela. Oke, yang dengan saya, yang kedua. Irwanti. Oke. Selanjutnya. Nanda. Yang keempat. Dengan Ratira. Yang kelima, Adinia. Yang keenam, Irvina. Nah, ini saya bingung nih. Kan kalau 13 kan berarti ada yang 6, ada yang 7. Dosennya ada yang ngambil 6, ada yang ngambil 7. Berarti ini untuk urutan ke-7 diundi lagi ya, diundi nama mahasiswa, diundi nama dosennya gitu. Irvina udah ya? Sudah, Ibu. Oke, saya hapus dulu Irvina. Oke.
Oke, yang ke-7 dengan Firda, kita undi dulu. Firda ini dapat saya atau dapat Bu Farah? Oh, dapat saya. Oke, saya yang 7 berarti. Firda. Oke, berarti sisanya 6 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini Amelia, Fahmidia, Lutfia, Safitri, Ulfa, dan Novia dengan Ibu Farah. Silahkan nanti dikomunikasikan dengan Ibu Farah, beliau bisa ada waktunya kapan. Kalau untuk tekniknya saya juga kurang tahu apakah menggunakan Zoom atau bisa jadi video call. Kalau video call ya berarti benar-benar privat satu-satu gitu. Kalau saya mungkin ya saya kumpulin di kelas begini aja, kemudian saya tanya satu persatu anatominya, reproduksi pria dan wanita, kemudian fungsinya. Mungkin nanti saya beri bekal materi, kalau misal nanti supaya ada persamaan persepsi yang dipelajari yang mana. Sebenarnya yang dipelajari sudah ada sih, yang kemarin-kemarin itu bisa dibaca lagi. Yang belum ada di materi yang kemarin, nanti akan saya tambahkan, saya upload di Google Classroom, bisa untuk sebagai bahan tambahan belajar. Begitu? Ada yang masih bingung atau ingin ditanyakan? Silakan. Izin bertanya, Bu. Ya. Itu materinya hanya reproduksi, Ibu. Iya, reproduksi aja. Sesuai yang ada di jadwal, materinya organ reproduksi pria dan wanita. Yang wanitanya itu terdiri atas genitalia luar, dalam, dan anatomi payudara. Seperti itu. Baik, Ibu. Oke. Ada lagi? Silakan. Sebelum saya tutup, ini untuk post-testnya saya tawarkan. Saya kebentrok sama jadwal rapat, karena ini ada persiapan wisuda di Akbid. Post-testnya kira-kira mau nunggu selesai rapat, agak malam nanti sekitar habis maghrib, atau mau dijadwalkan hari yang lain. Nggak apa-apa sih kalau mau belajar dulu. Gimana? Hari yang lain, Ibu. Hari yang lain, Ibu. Nanti PJMK kasih tahu saya ya, siapnya mau post-test kapan, nanti baru saya posting di Google Classroom. Gitu ya. Baik, Ibu. Baik, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, boleh nanti kalau tiba-tiba baca materi, tiba-tiba ingin bertanya, bertanyanya di grup Google Classroom, boleh, nggak masalah. Terima kasih untuk partisipasi kuliah hari ini. Semoga yang kita pelajari membawa manfaat. Jangan lupa untuk jaga kesehatan. Kita ketemu lagi untuk Anfis di hari Kamis. Nanti saya akan berikan tambahan materi dan jangan lupa untuk belajar. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali, Ibu. Ya.